menciptakan perjanjian lisan atau kesepakatan lisan dan kesepakatan secara elektronik tertanggal 14 November itu dinyatakan. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan penerimaan uang tersebut dalam konteks keperdataan, penerimaannya bukan dalam kapasitas apapun selain perdata. Yang ketiga, kita minta uang itu dikembalikan karena memang sejatinya uang itu adalah uang yang sudah disepakati seperti yang kami dalilkan pada posita berikutnya sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir itu kami minta diberikan ganti kerugian imaterial maupun material ya, sebesar nominalnya itu materialnya 200 miliar, materialnya sama bunganya adalah kurang lebih 40 miliar dan lain sebagainya. Nah, itulah poin-poin yang ada dalam gugatan yang kami bacakan tadi gitu. Tadi yang 1 bulannya 10 juta itu uang paksa, uang sop, namanya uang paksa kalau lalai. Putusan ini lalai tidak dijalankan oleh para pihak, dalam hal ini para tergugat. Ya. Juga ada sita aset rumah ya, Pak? Apa? Ya, ada. Itu untuk menjamin tuntutan kami. Karena tuntutan kami ya di dalam proses hukum ini terkait dengan uang kerugian material dan imaterial ya, supaya menjamin tuntutan itu tidak sia-sia, kita minta diletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik dari para tergugat yang nanti juga misalnya di kemudian hari kita mendapati aset-asetnya kalau kemudian tidak mencukupi apa yang menjadi permintaan dari gugatan itu sendiri. Oke. Tadi terakhir Pak juga mengeluarkan katanya tidak ada 1 kilometer itu sudah. Ya, jadi memang itu kan sudah menjadi tata kelola dalam proses persidangan, ya kan. Jadi hakim hanya menegaskan itu kembali. Tapi teman-teman bisa lihat hari ini, ya, ada suasana pergantian majelis, ya, yang tadinya majelis itu sama dengan majelis di upaya pidana, ya. Tapi hari ini majelisnya berbeda, ya. Dan itu sebenarnya itu atas permohonan kami jauh-jauh hari. Kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti majelis semua majelis dalam perkara nomor 1000/PDTG 2005 tentang perbuatan melawan hukum yang pada persidangan pertama itu adalah sama dengan majelis dalam perkara pidana. Nah, hari ini itu sudah dikabulkan seperti teman-teman media saksikan bahwa ada pergantian majelis yang sudah berbeda dari perkara pidana yang sudah diputus, ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah ini kan jawab ini kan supaya memenuhi ajas peradilan cepat dan biaya murah itu dilaksanakan secara ekor dan mulai dari jawaban, eksepsi, replik, duplik itu akan secara ekor, ya. Jadi teman-teman media tidak perlu menunggu setiap minggu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dilaksanakan secara ekor, ya. Nah, kemudian nanti ketika dalam menghadirkan bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, dan kemudian kesimpulan itu secara onsite, ya, secara langsung yang akan dilaksanakan dalam proses pembuktian. Nah, terus kemudian terkait dengan perkara-perkara yang sudah diputus pidananya, ya, sebenarnya itu kan belum ingkrah, ya. Jadi kami masih optimis, ya, dalam perkara perdata ini bahwa kesepakatan secara elektronik antara penggugat dua, ya, antara penggugat 1, penggugat 2 dan tergugat ini adalah sah menurut hukum, ya. Jadi jangan juga ada teman-teman yang memvonis bahwa wah ini kan sudah terbukti di di tingkat pertama dan di tingkat kedua ini belum ingkrah. Kami masih berjuang, ya, dan kami sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa apa yang kami laksanakan ini dan apa upaya hukum yang kami laksanakan hari ini adalah murni kesepakatan secara keperdataan. Tidak ada unsur pemerasan dan tidak terdapat unsur pidananya. Gitu. Bang, mau nanya dong yang kemarin putusan yang 6 tahun itu walaupun memang belum ingkrah dari Nikmir sendiri, apakah sudah mengetahui informasi itu dan apakah ini juga arahan dari Nikmir untuk melakukan
asasi selanjutnya. Oke, nanti Bang Usman sebelum ini sebentar gini. Kan teman-teman semuanya tahu kan begini. Kan putusan di tingkat pertama itu 4 tahun. Dari tuntutan 11 tahun. Artinya di bawah 2/3. Secara hukum jaksa penuntut umum harus melakukan banding. Nah, oleh karena itu ya, yang memulai upaya banding ini sebenarnya jaksa penuntut umum. Karena secara ketentuan hukum ya, karena di bawah 2/3 dia membanding. Makanya kami mengajukan memori banding dan kontra memori banding. Begitu. Silakan Pak Dr. Usman. Apa pertanyaannya? Tadi terkait dengan masalah putusan 6 tahun itu, walaupun memang belum inkrah, kan memang banyak pihak sekali yang menyayangkan kenapa harus dibanding seperti itu dan menambah hukuman yang dijalani. Oh. Nikir sendiri mengetahui kan, dan apakah selanjutnya ada arahan? Dia mengetahui lah. Jadi begini ya, kita ini sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum ya, tentu tidak bertindak atas kemauan kita sendiri ya. Tentu kita bertindak atas dari proses berbicara sama prinsipal ya kan, berdiskusi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa? Apakah itu tidak disayangkan gitu ya? Kenapa? Jadi begini, kita ini bukan dukun, bukan paranormal yang bisa meraba masa depan. Kalau kami misalnya mengetahui banding nanti akan naik, ya pasti pilihannya adalah tidak banding. Tapi apa yang menjadi keyakinan kami adalah, termasuk dari klien kami sendiri, Nikita dan Main pada saat itu adalah bahwa masih dengan keyakinan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, sehingga kita melakukan proses upaya hukum banding itu ya atas dasar keyakinan itu ya. Kalau misalnya pada saat itu Mail dan Nikita tidak yakin dengan proses itu, maka pasti dia akan bilang ya sudah bang, nggak usah banding ya. Tapi karena keyakinan dia itu tadi, dia bilang udah bang, banding bang gitu kan. Apalagi kita tahu bersama yang perkara ini kan dari jaksa duluan yang banding gitu, jadi mau tidak mau kita harus ngikut. Masa kita mau diam-diam aja gitu kan, ya kita juga harus kasih serangan, perlawanan lah gitu ya. Bahwa kemudian perlawanan itu kandas di pengadilan tinggi, ya itu hal yang wajar dalam dunia hukum, dalam proses hukum gitu. Tidak ada yang diuntungkan dalam hal ini, malah yang dirugikan adalah dalam hal ini adalah Nikita yang sama sekali tidak pernah melakukan itu. Begitupun dengan proses ini, kami kan udah nyatain kasasi kemarin ya kan, sama dengan itu. Ada 3 kemungkinan juga, kemungkinannya bisa naik lagi putusannya, kemungkinannya bisa bertahan di angka 6 tahun, atau bisa bebas atau turun. Itu kan semua kemungkinan ada. Nah itulah saya bilang, kita ini bukan dukun. Kalau saya kasasi, kita tahu kasasi nanti akan tambah, kita nggak kasasi. Tapi apa yang kita punya adalah keyakinan. Disitulah kita berangkat dari sebuah proses hukum dengan keyakinan yang kuat. Insya Allah nanti akan menemukan jalan kebenaran. Amin. Oke, Ya. Oke.